Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdian Rufai Sitoang dengan NPM B1A021001 mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak Asep Suherman SH.MA. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pemberlakuan asas non-retroaktif antara tiga negara pembanding dan persamaan dan perbedaannya yang dijelaskan oleh teman-teman saya pada kuliah Perbandingan Hukum Pidana pada minggu lalu. Baiklah, yang pertama yaitu adalah Anissa dengan NPM B1A020381. Ia mengambil tiga negara yaitu Thailand, Polandia, Korea. Dalam pasal 2 buku 1 KUHP Thailand berbunyi, seseorang hanya akan dipidana apabila yang dilakukan olehnya ditetapkan sebagai tindak pidana dan pidananya dirumuskan oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan yang dilakukan. Dan pidana yang dikenakan kepada si pelanggar adalah pidana sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang itu. Apabila menurut undang-undang yang ditetapkan kemudian perbuatan itu tidak laku merupakan suatu tindak pidana, orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dibebaskan sebagai pelaku pelanggar. Apabila ada putusan pemidanaan yang final, orang tersebut akan dianggap belum dipidana untuk perbuatan itu. Akan tetapi, apabila ia sedang menjalani pidana itu, maka pidananya akan diakhiri dengan segera. Kemudian dalam KUHP Polandia pasal 1 menyatakan pertanggungjawaban hanya akan dikenakan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang membahayakan masyarakat yang diancam pidana yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Kemudian dalam KUHP Korea pasal 1 menyatakan undang-undang baru dapat diterapkan berlaku surut atau retroaktif apabila satu, ada perubahan undang-undang setelah kejahatan yang dilakukan. Kedua, perubahan itu menyebabkan perbuatan yang bersangkutan tidak lagi merupakan kejahatan atau pidana yang diancamkan jadi lebih ringan. Untuk persamaannya, dalam pemberlakuan asas non-retroaktif ini tidak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana itu terjadi. Dan pada dasarnya juga menegaskan bahwa tidak diterapkan apabila tanpa adanya dasar hukum yang telah diatur sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbedaannya, penerapan asas non-retroaktif ini di setiap negara telah memiliki aturan yang tersendiri dalam menjalankan aturan penerapan asas-asas tersebut. Yang kedua yaitu Ahmad Fauji dengan NPM B1A021. Ia mengambil tiga negara yaitu Kanada, Gambia, dan Azerbaijan. Dalam KUHP Kanada, asas non-retroaktif terdapat dalam Konstitusi Kanada 1982 yang berbunyi tidak boleh dinyatakan bersalah karena tindakan atau kelalaian apapun kecuali pada saat tindakan tersebut dilakukan. Tindakan kelalaian tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan hukum Kanada atau internasional atau merupakan tindak pidana menurut prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh masyarakat maupun negara-negara. Kemudian dalam KUHP Gambia terdapat di Konstitusi Gambia 1997 yang berbunyi tidak seorang pun dapat didakwa atau dianggap bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaiannya yang pada waktu terjadinya hal bukan merupakan tindak pidana tersebut dan tidak boleh dikenakan pidana atas tindak pidana apapun yang dilakukannya. Kemudian dalam KUHP Azerbaijan lembaran ke-7 yang berbunyi tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu pelanggaran pada saat perbuatan itu dilakukan. Kemudian untuk persamaan asas non-retroaktif Indonesia antara ketiga negara yaitu satu, perlindungan terhadap HAM, kedua, prinsip ketundukan terhadap hukum yang berlaku surut. Untuk perbedaannya itu satu, penggunaan bahasa dan struktur hukum yang berbeda. Kemudian penekanan pada yurisdiksi internasional. Yang ketiga, penyebutan spesifik tentang pengurangan hukuman. Yang ketiga yaitu Rangga dengan NPM B1A021033 mengambil tiga negara pembanding yaitu Jepang, India, dan Italia. Dalam pasal 31 KUHP Jepang menyatakan tidak ada orang yang akan dirampas kehidupan atau kebebasannya atau siapapun menurut tata cara yang diterapkan oleh undang-undang. Kemudian dalam pasal 20 ayat 1 KUHP India menyatakan tidak seorang pun boleh dihukum karena melakukan pelanggaran apapun kecuali pelanggaran terhadap undang yang berlaku pada saat dilakukannya perbuatan itu, didakwa sebagai suatu pelanggaran. Kemudian pasal 11 KUHP Italia menyatakan undang-undang hanya mengatur masa depan, tidak berpengaruh berlaku surut. Perjanjian kerja bersama dapat dibuat untuk mereka agar lebih
efektif sebelum dipublikasikan, asalkan tidak lebih awal dari ketentuan tersebut. Untuk persamaan asas non-retroaktif negara Indonesia antara tiga negara pembanding, yaitu dalam pasal 31 Konstitusi Jepang menyatakan serta menekankan bahwa tindakan pidana hanya dapat dikenakan berdasarkan tata cara yang diterapkan oleh undang-undang. Di dalam konstitusi India melarang seseorang dihukum karena tindakan yang bukan merupakan pelanggaran undang-undang pada saat perbuatan dilakukan. Kemudian di Italia menetapkan dalam kode sipilnya bahwa undang-undang hanya berlaku ke depan dan tidak memiliki efek retroaktif, sehingga prinsip tidak berlakunya hukuman surut ditegaskan. Untuk perbedaannya, pada konstitusi Jepang lebih menekankan pada proses hukuman dan tata cara yang harus diikuti dalam penerapan hukuman, tanpa adanya memberikan detail yang jelas mengenai ukuran maupun jenis hukuman yang berlaku surut. Kemudian negara India sendiri lebih menekankan pelanggaran undang-undang yang berlaku pada suatu perbuatan yang dilakukan, serta membatasi ukuran hukuman yang dapat dikenakan. Kemudian Italia memberikan penekanan khusus pada prinsipnya tidak memperlakukan hukuman surut dalam konteks hukum sipilnya, dengan memperbolehkan perjanjian kerja bersama yang memiliki efektivitas mundur dalam batas waktu tertentu. Kemudian yang keempat adalah Adinda dengan NPM B1A02152. Ia mengambil tiga negara, yaitu Jerman, Brazil, dan Chili. Dalam pasal 103 Jerman menyatakan suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila perbuatan itu telah ditetapkan undang-undang. Kemudian pasal 5 angka 40 Konstitusi Brazil menyatakan hukum pidana tidak berlaku surut kecuali menguntungkan terdakwa. Kemudian pasal 19 angka 4 Konstitusi Chili menyatakan kebebasan pribadi yang mencakup hak atas keamanan dan perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenangnya. Untuk persamaan asas non-retroaktif antara Indonesia dengan tiga negara tersebut, yaitu pengakuan dan penegakan prinsip asas tidak berlaku surut, perlindungan terhadap individu dari pengaruh retroaktif, kemudian pendefinisian tindak pidana oleh undang-undang, dan keempat hubungan dengan HAM. Kemudian untuk perbedaannya, variasi dalam penyebutan dan penjelasan. Kedua, pengecualian dalam penerapan asas tidak berlaku surut. Ketiga, perharian dalam bahasa hukum dan penjelasan. Keempat, ketentuan tambahan yang mungkin ada. Yang kelima yaitu Elia Fitriani NPM B1A0210666 yang mengambil tiga negara, yaitu Belanda, Spanyol, dan Rusia. Di Belanda, asas non-retroaktif terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi, setelah perbuatan dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang diterapkan. Di Spanyol terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi, perbuatan dilakukan terjadi apabila perubahan dalam undang-undang, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang diterapkan. Kemudian di Rusia terdapat dalam pasal 10 ayat 4 berbunyi, jika setelah perbuatan dilakukan terjadi perubahan undang-undang, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang diterapkan. Kemudian persamaannya yaitu terletak pada prinsip dasar bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retroaktif, artinya hukum yang baru lebih berat tidak dapat diterapkan kepada tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk perbedaannya yang terdapat dalam implementasi dan formulasi hukumnya di setiap negara. Misalnya, meskipun yang prinsipnya sama, undang-undang yang mengatur hal ini dapat memiliki perbedaan dalam terminologi, struktur hukum atau masing-masing negaranya. Yang ketiga yaitu Anin Naim dengan NPM B1A02193 yang mengambil tiga negara pembanding, yaitu Prancis, Belanda, dan Jerman. Dalam Prancis terdapat dalam pasal 8 yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang disusun dan diundangkan sebelum delik tersebut ditetapkan secara legal. Kemudian di Belanda terdapat dalam pasal 16 yang berbunyi, seseorang dapat dihukum karena melakukan seseorang yang tidak dilarang oleh undang-undang. Kemudian dalam Jerman merumuskan asas non-retroaktif dalam Undang-Undang Republik Federal Jerman pasal 103 ayat 2 yang berbunyi, suatu perbuatan hanya dikenai pidana apabila perbuatan itu diancam berdasarkan undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kemudian untuk persamaannya yaitu adanya kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan penyidik, menjaga hak asasi manusia, dan
aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Untuk perbedaannya, dalam Indonesia diatur pidana formil sama dengan Belanda, akan tetapi dalam Perancis diatur dalam formil dan material. Kemudian Jerman diatur di pidana material. Kemudian yang ketujuh itu atas nama Ramayunita dengan NPM B1A021-325 yang mengambil 3 negara pembanding, yaitu Jerman, Italia, dan Cina. Dalam pasal 23 KUHP, Jerman menegaskan prinsip bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat diterapkan tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Kemudian dalam pasal 11 KUHP Italia menyatakan undang-undang hanya mengatur masa depan, tidak berpengaruh berlaku surut. Kemudian di Cina, prinsip pengecualian berlaku pada sebelumnya. Kemudian Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok menyatakan tidak ada orang yang dapat dihukum karena tindakan yang ada pada saat itu dilakukan bukan merupakan pelanggaran hukum menurut hukum yang berlaku. Kemudian persamaannya yaitu Indonesia dan negara yang pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana dapat diterapkan adanya dasar hukum yang telah diatur sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaannya terletak pada konteks hukum dan sistem peradilan masing-masing negara, termasuk interpretasi dan penerapan asas tidak berlaku surut dalam praktek peradilan. Mungkin cuma sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata dan perbuatan, saya minta maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.